واتباع سنة النبي سمحا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شهادة تنجي قائلها يوم الزحمة اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا من عبادك الصالحين دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد علماءنا الأفاضل ومشايخنا الكرام الذين هم سرور الدنيا والمصائب الآخرة ingkang kita khidmah kita muliakan panjenenganipun Ibu Wakil Bupati beserta rombongan yang kami hormati kami muliakan, terlebih beliau Bapak Kiai Haji Dr. Masuki Suhud yang telah hadir sejak jam 2 malam. Tadi malam jam 2 sudah hadir di Jatisari dan alhamdulillah sekarang sudah ada di tengah-tengah kita yang sebentar lagi nanti akan memberikan tausiah pada kita semua. Bapak Kiai Haji Daun Masdar selaku PCN Kabupaten Kebumen, para kiai pengasuh Masjid Mushola Majlis Taklim, hingga kita hormati kita muliakan pengurus Nahdlatul Ulama saking tingkat cabang, tingkat MBC, dan tingkat ranting yang sudah kita hormati kita muliakan Ibu Camat beserta seluruh anggotanya, Forkominjam, Bapak Kepala Desa dan seluruh Bapak Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Karanganyar, Kepala Sekolah SMP, SMK, SMA di lingkungan Karanganyar, wali santri, tamu undangan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, rahimakumullah. Pertama dan utama, selaku khotimul ma'had, tidak ada yang sesuatu penting kecuali mengucapkan syukur atas beberapa kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, mulai dari kesehatan, keselamatan, iman, Islam, dan alhamdulillah yang tidak kecil malam ini diberi terang orang udan, sehingga saged terlaksana akhlak pada malam hari ini dengan sekhidmah mungkin atas kehadiran ibu bapak semua, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini. Saya tidak ada ucapan yang bisa kami sampaikan kecuali terima kasih, jazakumullah, dan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Matur nuwun, mugi-mugi donga panjenengan usul dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga haflah dalu menika sukses dari awal sampai akhir. Allahumma amin. Ingkang nomor kaping kali sholawat salam kita aturaken dhateng Kanjeng Nabi Agung panutan kita uswatun hasanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa hizbihi alladzina turja syafa'atuhum. Matur nuwun wekdal ingkang sampun kaparengaken wonten ing menika majelis, saya menyampaikan bahwa panjenengan sampun pirsa sedurunge Indonesia berdiri menjadi negara dan bangsa, pertama kali pendidikan Indonesia tidak ada lain adalah pendidikan pondok pesantren. Midiin wali Romo, tinggalan wali Songo. Oleh karenanya dari pendidikan pesantren itulah berkembang pemahaman masyarakat sehingga tokoh-tokoh pejuang nasional 90% adalah orang-orang dari pesantren. Mengapa Pak Karno memilih Pak Hatta yang jadi wakil? Karena Pak Hatta itu adalah bin Kiai Haji Abdul Jamil, pengasuh pondok pesantren di Sumatera Barat. Dia doktor, ahli ekonomi, tapi dia adalah anak kiai pesantren di Sumatera Barat, sehingga dipilih oleh Pak Karno untuk mendampingi.
Siapa itu Bapak Kiai Haji Agus Salim dan lain sebagainya adalah godokan-godokan pendidikan di pesantren, sehingga kemarin Hari Santri Nasional disampaikan setelah para santri lulus dan sukses membawakan agama dan bergabung dengan masyarakat, pendidikan yang mereka peroleh, maka dari mereka itulah kemudian gagasan muncul untuk menjadi sebuah organisasi besar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda muncul adalah untuk menggagas Negara Kesatuan Republik Indonesia. 70 tahun sebelum 1945 sudah ada musyawarah ulama Jawa Sumatera. Mengadakan musyawarah para ulama Jawa Sumatera yang kesimpulannya apa yang dicita-citakan oleh Pangeran Diponegoro dan seluruh para pendukungnya bukanlah negara khilafah, bukanlah negara emirat, bukan negara sultanah, tapi adalah Jumhuriyatul Indonesia, Republik Indonesia. Maka sekarang kita sudah melihat dengan nyata, pemerintah sudah melihat hasil dari pesantren, sehingga pemerintah Presiden Jokowi adalah salah satu pemerintah yang telah mengangkat pesantren dengan setepat-tepatnya. Sekarang pesantren menjadi bagian lembaga yang harus diopeni, dirawat, dibiayai oleh pemerintah. Mulane para bapak wali santri jenengan ampun kuatos, jangan ada wali santri kok leren mondokaken santri ini gara-gara ora duwe biaya. Aja nanti Bupati sampun ngendika 3.000 santri Kebumen akan mendapatkan beasiswa masing-masing 3 juta rupiah. Mulane monggo semangat para wali santri dan santri semuanya untuk bisa mengikuti pengajian-pengajian, pendidikan di pesantren dan sekolah, sebab wonten ing wau ada ucapan yang sangat masyhur di kalangan masyarakat, nek wong pinter agama ning ora ngerti pengetahuan umum, jirine mereka kaya wong lumpuh. Nek wong pinter umum ning ora ngerti agama, kata mereka picek. Tadi wong pinter umum ning ora ngerti agama niku kaya wong picek. Apa-apa ditabrak, apa-apa diterjang, tidak tahu mana tujuan saya dan kemana yang akan saya langkahkan. Oleh karenanya sekarang pemerintah memasuki pada dunia pesantren harus dilestarikan, sehingga undang-undang pesantren sudah muncul, tinggal menunggu kapan ada dana abadi pesantren. Mungkin muncul tinggal dipun hasilakan dari para anggota DPR kita yang ada di perwakilan wonten ing daerah dan wonten ing pusat. Allahumma. Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang kita muliakan, lan boten wonten sanes pematur kejawi nyuwun pendonga, nyuwun dukungan datang panjenengan santri-santri sing ngaos, utamanya yang ada di pondok pesantren Mambaul Ihsan. Lan wonten ing sanes-sanesipun menika semakin hari semakin bisa meningkatkan kepekaan dan kualitasipun, sehingga mangkenipun dados lare-lare ingkang sholih lan sholihah. Allahumma. Sudah tentu kawula nyuwun pendonga kalian panjenengan sakeluarga, mugi-mugi pinanganten kekuatan batos dan lahir, kesehatan manah, mugi-mugi saged nglaksanani napa ingkang tugas-tugasipun kanthi pikantuk yuswa ingkang barokah. Allahumma. Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang kita muliakan, matur nuwun dumateng panjenengan sedaya atas segala bantuan, segala dukungan yang telah dicurahkan untuk terselenggaranya
dan suksesnya acara dan pendidikan wonten Imam Baurisan menika semuanya hanya saya menghaturkan doa jazakumullah ahsanal jazaan katsira mugi-mugi panjenengan diwales sing langkung kathah langkung mingaken kanthi barokah fid wa dunya wal akhirah. Allahumma sugeng ndherekaken acara lan mugi-mugi saged nampi tausiah saking beliau Al-Mukarram Bapak Haji Dr. Marsudi Suhud yang sekarang ini menjadi Ketua Pelaksana Majelis Ulama Indonesia Pusat. Bila saking menika sangat dibutuhkan oleh kula lan panjenengan Jakarta, apa yang ada di sana, apa yang sedang dipikirkan oleh Jakarta, wong kebumen butuh ngertos. Yen mboten tekan mekaten ingkang kula aturaken matur nuwun dhateng panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi pikantuk ilmu ingkang barokah manfaat di dunia wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha wa in asa'tum falaha فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Amma ba'du. Ulama anal kiram wa habaibanal afadil masyayikhina wa bil khusus sahibul fadilah pengasuh pondok pesantren Mambaul Ihsan Romo Kiai Haji Nur Shodiq Atolallahu umrah wa baqa'ah. Ingkang kawula hormati Wakil Bupati Kebumen Ibu Hajah Ristawati Purwaningsih, kata Kiai Dawam Al-Jamilah. Ingkang kawula hormati Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, Kiai Haji Ibnu Asaduddin, wabil khusus kepala suku, Ketua PCNU Kebumen, Kiai Dawamuddin. Muga-muga diberkahi dening Gusti Allah. Amin. Kiai Haji Tamam Akyas Romo Kiai Haji Ahmad Mahin Jogosimo, Kiai Haji Imam Zuhadi, Kiai Haji Yusuf Solahuddin, Gus-gus saking Lirap, saking Keongan, saking Jogosimo, saking sekelilingnya Karanganyar. Niki dusun apa niki? Oh, Karanganyar. Karangane anyar terus ngarane. Kapolres, Kapolsek, Pak Camat, Bu Camat, Masya Allah. Memang lagi zamannya ibu-ibu niki sing pada maju-maju niki. Pak Lurah, Bu Lurah juga, RW, RT, para asatir, para kiai, Dewan Pengasuh Pesantren Mambaul Ihsan ingkang mugi-mugi dipun berkahi dening Gusti Allah. Allahumma sowan kula sepindah silaturahim kaping kali anu, itu biasanya begitu. Jadi kalau saya ngematakan orang datang ke saya, itu bunyinya anu sepindah silaturahim kaping kali anu. Lah anunya itu panjang sekali. Lah tapi anunya saya ini alhamdulillah kemarin saya muter dari Banjar, Kesugihan, Banyumas, alhamdulillah bisa sampai pesantren Mambaul Ihsan Begi dalam rangka akhirus sanah pesantren. Pondok pesantren niku yang di bawah NU se-Indonesia kira-kira menurut data, tapi ada kira-kiranya juga wong samben dino wong gawe pesantren tambah terus 26.000 ini Bu, 634 kathah napa mboten? Santrine kira-kira 6 juta. Nah, itu kalau orang luar negeri, NU punya pesantren 26.000 lebih. Sekolahnya 45.000, sekolahnya tok gue. Apalagi masjidnya 800.000 lebih masjid karo musolane niki Bu se-Indonesia. Sekolah tinggi dan universitasnya 137. Rumah sakitnya 127. Kathah napa mboten? Kathah napa mboten? Nek kathah berarti saingane santri nggih kathah. Nah, tidak ada organisasi di dunia yang mempunyai kebesaran seperti ini. Tidak ada. Kenapa kok NU besar? Karena kiai-kiai pesantren lah yang mempunyai
awalnya dari sebelum Indonesia merdeka niki Bu Camat. Subbelia dan Wakil Bupati Al-Jamilah Rohahu Kiai Dawang, kepala suku NU tapi karena kiai-kiai punya legasi tinggalan. Kiai-kiai punya legasi tinggalan namanya pesantren. Kiai-kiai pesantren punya tinggalan, legasi tinggalan namanya Nahdlatul Ulama. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama mempunyai tinggalan legasi yang sangat besar namanya Republik Indonesia. Harus jelas ini. Jadi Bu Camat, kiai ini sing duwe tinggalan niku, maka jangan ditelantarkan. Nggih, Bu Bupati, ya sekarang masih wakil, siapa tahu nanti jadi Bu Bupati. nang Somalangu didongakna. Nggih. Iya, Tinggalan. Jadi para santri yang hari ini khataman Al-Quran, khataman kitab, para ustadz-ustadz yang sekarang sedang mengajar para santri-santri, para kiai yang urusi pondok-pondok pesantren dan urusi umat, itu akan dilihat oleh Allah dan Rasulnya kalau mempunyai tinggalan, apalagi bupati, wakil bupati, dandim, polisi. Ya kalau sudah punya jabatan kok nggak punya tinggalan, apa iya yang ditinggalkan cuma sepiteng? Nggih. Jaldi wong kene sing punya tinggalan kira-kira sepitengnya wis penuh, angkat tangan. Hanya tinggalanlah yang tetap akan selalu hidup. Orang hidup akan tetap hidup, disebut dulu ketika bupatinya, dulu ketika camatnya, dulu ketika lurahnya, dulu ketika RW-nya, dulu ketika ketua NU-nya, punya tinggalan ini. Semua orang akan merasakan dan semua orang akan melihatnya, karena Allah telah menyampaikan fakuli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minu wasaturaduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikmalu, kerja Rohahu Jokowi. Dulu saya pikir Jokowi punya kalimat kerja itu bukan dari Al-Quran awalnya. Ternyata inilah perintah Al-Quran, suruh kerja, kreatif. Ikmalu. Sampai kapan kreatifnya? Fasayarallah. Sampai Allah bisa lihat kreativitasnya. Fasayarallah amalakum wa rasuluh. Sampai Allah bisa lihat, Rasulnya bisa lihat, tapi juga wal mu'minun, orang-orang beriman tidak hanya muslimin bisa lihat karya ciptanya. Itulah perintah Allah kepada para kiai, para ustadz, ketua NU, cabang NU, MWC NU, ranting NU, Pak Lurah, Bu Camat, Bu Bupati, Pak Bupati, dandim, semuanya kena.
Jadi hidup ini harus punya tinggalan. Lah kiainya punya tinggalan yang sangat monumental. Nggak hanya pondok, ini dulu belum ada pondoknya. Sekarang sudah ada, punya tinggalan namanya pondok. Pondoknya punya tinggalan santriwan santriwati. Nah ini santriwan santriwati. Tinggalan apa? Tinggalan ilmu. Maka, Pak Polisi, lihat saya. Karena kiai-kiai punya peninggalan ini, tinggalan kiai ini, ayo di rumah, baik itu tinggalan pondok-pondok pesantren, lembaga pendidikan, majelis taklim, dan tinggalan negara kesatuan Republik Indonesia, kita semua wajib merumah dan wajib menjaganya. Wajib ini. Jadi jangan cuma Pak Polisi doang, Pak Tentara yang wajib jaga, kita juga. Saya pendiri Global Peace. Global Peace ini kantor pusatnya di Washington DC. Berarti intinya adalah ngurusi peace. Peace itu bukan pipis, bukan. Peace itu, santri, ngertos boten nopo, nopo peace, perdamaian. Ngerti berarti pinter. Setiap negara konflik saya sudah datengin dan saya sudah kencingin itu. Itu di setiap negara konflik. Kalau negara itu konflik, nih, mana mungkin bisa ngadain pengajian semacam ini? Kalau negara itu konflik, mana mungkin bisa membangun? Kalau negara itu konflik, mana mungkin bisa ngafalin jurmiyah al-kalamu walafdul mufidul? Apa terusannya? Al-kalamu buah lafdul murakabul mufidu bilwaqi wa aksamuhu salah satu ismun wa fi'lun tsumma harfun ja'a. Nah, saya pikir nggak pada ngapalin di sini. Ternyata hafal juga. Kalau terjadi negara konflik, boro-boro bisa bangun, boro-boro bisa hidup senang seperti di Indonesia. Saya sudah keliling itu negara konflik. Apa yang terjadi ketika saya datang ke sana? Kiai-kiainya, syekh-syekhnya berkumpul melihat Indonesia Raya yang hijau, yang tanahnya masih luas, Sabang sampai Merauke, kalau ditempuh pakai pesawat itu puluhan jam. Lautnya yang luas, yang mempunyai ikan-ikan yang macam-macam, tanah masih luas. Kalau kita tidak mau menjaganya dan terjadi konflik, hari Minggu saya dulu masih ketemu dengan Muammar Gaddafi, hari Minggu. Hari Senin saya dapat message untuk keluar. Hari Selasa saya keluar, kami sudah bom-boman. Sampai sekarang belum selesai. Belum selesai di Libya ke Irak, sampai sekarang belum selesai. Dari Irak belum selesai, tambah lagi. Di mana? Syria. Syria belum selesai, tambah lagi. Yaman. Hari ini satu negara di Yaman yang dulu presidennya satu, sekarang yang ngaku presiden ada 7. Kira-kira gimana itu? Bedil itu
bisa dijual di pasar kayak kerupuk. Maka kita bersyukur Indonesia aman. Kita bersyukur hidup di Indonesia nyaman. Kita bersyukur rakyatnya bisa bersatu. Kita bersyukur bangsanya bisa bersatu. Ketika kita bersyukur, la in sakartum la azidannakum, akan ditambah. Sing golek ilmu, yang goleklah ilmu terus, karena sesungguhnya ilmu semua itu adalah dari Allah. Kalau makhluknya Allah butuh listrik, maka fardu kifayah mempelajari listrik. Kalau makhluknya Allah butuh makan, maka fardu kifayah mempelajari varietas baru. Kalau ilmunya Allah, makhluknya Allah butuh aman, nah itu belajar sama Pak Polisi bagaimana cara mengamankan. Nggih Pak Polisi. Nah, mantuk-mantuk nih. Jadi legasi-legasi yang diciptakan ini tinggalan-tinggalan. Maka ketika kita hidup, di hati dan pikiran kita harus mempunyai tinggalan amal soleh. Ya Bu, mumpung jadi wakil bupati, mumpung jadi Bu Camat, nanti Pak Kiai ditinggali ya. Saya yakin orang perlu diinstruksi, mesti ngerti. Gimana ini? Dan kenapa? Karena para kiai-kiai inilah yang dulu turut mendirikan Republik Indonesia. Banyak masih pertanyaan bagi orang-orang yang selalu bertanya, apakah jadi ini satu pertanyaan saja kalau tidak dijawab dan bisa menjawab ini Kiai Dawam. Kiai Dawam NU kok nggak bisa jawab satu pertanyaan ini? Bubar Indonesia. Bisa bubar. Apa pertanyaannya? Nah, ini yang penting. Pertanyaannya adalah yang sekarang anak-anak milenial terus bertanya dan mencari tahu. Dan ini kewajibannya kiai-kiai baik yang di NU atau di MUI, karena beliau ketua MUI Kabupaten Kebumen. Kalau saya kan ngasih umumnya ketua, kalau beliau kan ketua umumnya MUI Kabupaten Kebumen. Nah, saya umumnya ketua, masih umum. Apa pertanyaannya? Ini pernah saya sampaikan di beberapa media, baik di televisi, TV One, Kompas. Saya sampaikan. Pertanyaannya anak-anak milenial sekarang itu begini. Pak Kiai, apakah saya ini berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sudah sesuai dengan ajaran agama saya? Nah, jawab nih ketua MUI. Ini harus bisa jawab. Ini pernyataan dan pertanyaan yang nyata. Pak Dadeng, saya juga pernah ajar di Sesko Bandung. Pak Polisi, saya juga pernah ngajar di Sespim. Dan saya ngajar ini, agama dan negara. Ketika pertanyaan ini tidak bisa dijawab semuanya kiai-kiainya, nah ini, kalau orang NU gampang sekali, karena sudah dibahsul masail dari zaman dulu.
sebelum mendirikan republik saja udah dibasul masail dulu. Maka jawabannya, negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, negara kita ini sudah sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Wis, ora usah takon akeh-akeh maning. Titik. Gak usah nyari-nyari lagi. Kenapa saya jelaskan dan saya tegaskan di sini? Karena mungkin yang hadir di sini saja masih ada yang menginginkan lainnya. Kalau masih banyak yang menginginkan lainnya, banyak pula keinginan orang-orang itu yang berbeda-beda. Karena keinginan itu yang berbeda-beda, maka ratusan tahun Afghanistan perang tidak selesai-selesai. Yang sudah memulai perang sampai sekarang tidak selesai. Bahkan malah negara yang perang tambah gara-gara pertanyaan satu ini tidak bisa dijawab dengan benar. Paham Ibu? Paham Pak? Ngantuk napa mboten? Ngantuk napa mboten? Jenengan tahu gesek Bu? Bu, tahu gesek mboten? Pak, tahu makan gesek napa mboten? Mangan gorengan gesek. Iku nek badhe digoreng geseke niku kan matane mendelok. Nggih, mendelok. Lah niki nek sing sami nglamun matane mendelok tapi ora krungu, niku jenenge gesek. Kayak gerek. Lah ini kan kelihatannya sudah mulai ada yang ngelamun sambil mantuk-mantuk, jenenge gesek. Ketika kita itu yakin bahwa tatanan yang ada di negara Republik Indonesia yang berketuhanan Maha Esa ini, disitulah sesungguhnya ketika ada pertanyaan yang nomor 2, pilih mana? Nah ini Quran apa Pancasila? Nah, ini banyak ini doktrin dari ini. Kenapa saya ngomong ini di sini? Pilih mana? Quran apa Pancasila? Jal, santrinya pilih di. Nah, bukan langsung pilih Al-Quran. Bapaknya pilih di. Jawabnya pasti begitu. Karena pilihannya tidak seimbang, tidak apple to apple. Kalau kopi dengan teh, nah itu mandan itu sama-sama minuman itu. Alhamdulillah dengarku sana kopine. Nah, dari nyeruput tok. Nah tapi kalau pertanyaannya pilih mana Quran apa Pancasila, ya nggak bisa milih. Kenapa nggak bisa milih? Karena Pancasila bagian dari nilai-nilai Al-Quran. Teh karo air, tehnya sendiri, airnya sendiri kan. Lah disebut air teh itu karena tehnya ada bagian daripada air teh. Understand? Begitu. Nah, santri harus paham
Tapi ya sebelum santrine paham, kiyaine ustadze kudu paham lebih dhisik. Jadi nek ning NU ning pondok pesantren Pak Polisi, inget-inget ini, jangan curiga karo kiyaine. Ya. Pokoknya dukung terus kiyaine. Nah ini. Kenapa kok Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, pada prinsipnya saya baca kitab namanya Mafatihus Siyasah. Saya kaji setiap pagi sudah selesai dan kitab kajian saya sudah ada di YouTube semua. Kalau ingin meneruskan tentang kajian ini, kita berbangsa dan bernegara, urusan dunia wa amruhum syura bainahum. Urusan dunia termasuk berbangsa dan bernegara adalah wa amruhum syura bainahum. Urusan dunia ini diputuskan dengan musyawarah. Pertanyaannya, negara kita punya lembaga musyawarah apa tidak? Namanya apa? Di pusat ada MPR. Musyawarah, bikin aturan-aturan, bikin undang-undang. Ada DPR, bikin rencana-rencana dengan musyawarah wa amruhum syura bainahum. Di wilayah ada gubernur, ada DPRD. Di kabupaten ada bupati, ada DPRD. Musyawarah wa amruhum syura bainahum. Karena dalam kaedahnya al aslu fid daulah asyura waridho, bahwa sesungguhnya kita bernegara berbangsa pada dasarnya asyura waridho, musyawarah dan sepakat. Ridho itu ya sepakat, cocok, pas. Kalau kita itu sudah mau musyawarah, sepakat, ridho, itulah dasarnya. Maka kemarin di suatu acara presiden datang. Ketika presiden datang, presiden nyetel bangun IKN. Saya disuruh maju, suruh doa, tapi suruh ceramah sedikit. Saya sampaikan, karena pada dasarnya berbangsa bernegara adalah al-aslu fidaulah asyura waridho, maka lakot soro amru daulah wabina'uha doruratan minat doruroh sawaun min jihati imaratil kaum am min jihati masolihi abnaiyah. Pada membangun negara itu sebuah keharusan, Bu Bupati. Jadi Kebumen ini kalau bisa ya berubah lah dikit-dikit gitu, apanya gitu dibangun gitu. Oh jalannya udah tambah apa belum? Saya lihat kok dari dulu segitu aja gitu. Hah? Alhamdulillah. Malioboro. Jadi kalau saya muter-muter kira-kira mataku sudah pangling ya. Yang esok lah muter-muter ki kena muter-muter. Ya kayak walaupun kayak dia biyen jerene bapakku ya nyong di lairaken ning Kebumen juga. Jerene bapakku nek nyong ditakoni bapak aslinya dari mana? Ya orang ngerti, waktu saya lahir saya nggak ngerti. Cuma katanya doang.
Lakon soro amru daulah wa bina'uha daruratan minad darurah, bahwa membangun suatu bangsa, membangun suatu negara adalah keharusan. Sopo wonge wani dadi wakil bupati, wani dadi bupati, wani dadi gubernur, kudu bangun, kudu wani dadi kiai ya kudu bangun. Ya pula carane kepriye? Wani dadi ketua NU kudu duwe tinggalan sekolahan NU wis pira, nek esi kurang jaluk ning bupati. Wong bupatinya dulu bisa jadi bupati juga gara-gara ada negara. Leres. Negara yang didirikan antara lain oleh kiai-kiai pesantren, kiai NU. Jadi nek awe kantor go MWC aja welah. Kenapa? Lah yang bangun, yang mendirikan itu. Beda dengan yang sebelah kanan sana yang mungkin inginnya ganti. Kalau kita menjaga, membangun adalah keharusan, harus daruratan minad darurah. Sawaun min jihati imaratil kaum, baik membangun infrastruktur amin jihati masolihi abnaiha, atau membangun kemaslahatan bangsanya seperti Kiai Haji Romo Kiai Nur Sodik membangun kemaslahatan bangsanya, santrine kon podo sekolah, santrine ngapalaken Quran, santrinya belajar kitab-kitab salaf. Sawa'un kana min jihati imaratil kaun am min jihati masolihi abnaiya. Ini penting. Kemaslahatan inilah yang harus dibangun terus menerus, nyambung. Jadi bangun infrastruktur iya, tapi membangun SDM wajib. Maka santri-santri ini Bu, saya dulu santri salaf nggak pernah sekolah dulu. Pokoknya itu dari suruh ngapalin kola aslu koala awas difa'ala kulibatil wabu alifat ditaharuk iya wa sedekain makoblah hafasoro kola. Dulu suruh ngapalin terus nggak ngerti maksudnya. Tapi yang penting suruh apal aja gitu oleh kiainya, oleh ustadznya, Pak Polisi. Apa itu makanan kola? Ja'a zaitun terus, koma amrun, ro'a itu zaitan terus. Contohnya itu terus zaman itu. Nggak tahu maksudnya. Tapi walaupun nggak tahu maksudnya, kiai ngerti maksudnya. Barang ternyata wis ngerti sedikit-sedikit maksudnya, ternyata itu alat untuk membaca kitab. Ketika alat untuk membaca kitab sudah bisa membaca kitab apa saja. Saya ingat waktu zaman krisis mortgage Amerika, saya diundang Basul Masail di Inggris, di UK, United Kingdom di Inggris. Saya membawa kitab Fathul Qorib, cukup. Di sini diajarkan kan Pak Kiai Fathul Qorib, suruh apalan boten. Nek biyen kula suruh sorogan itu Fathul Qorib, ngapalaken artine. Kelihatannya waktu kita belajar santri nggak ngerti Pak. Nah ini wali-wali santri harus paham. Mungkin bapaknya nggak tahu maksudnya, ya ben bae lah. Terserah Kiai Nur Sodik kayak gitu aja wis. Mau jadi apa gitu? Insya Allah akan jadi, dan jangan takut kelaparan, jangan takut kefakiran, jangan takut tidak makan,
nyekolahkan anaknya, mesantrenkan anaknya di pesantren. Jangan takut. Karena Bu Bupati, nih, santri nanti pulang. Modalnya cuma ila hadratin wa khususon ila ruhi saja, pulang bawa berkat double. Leres nih, pulang bawa berkat double. Ini cuma ngapalaken wa khususon ila ruhi atau ila hadratin. Tuh kayak Gus Mahin tuh ngapalin ila hadratin saja setiap hari dapat berkah. Gampang kan? Ning Indonesia, urip ning Indonesia gampang sekali. Kalau dibanding di luar negeri, gampang di Indonesia. Keluar ke perempatan cuma modal sempritan prit dapat uang. Nggih, leres mboten? Leres. Kudu polisi. Sing nang pertelon kau. Enggak polisi yo. Coba di luar negeri ada print kayak gitu, tangkep oleh Pak Polisi. Di sini Pak Polisi ini orang wani. Lah ya cuma modal nganggo sempritan saja bisa urip. Nah, itulah santri. Jadi insya Allah jadi santri jangan takut lapar. Kayak bangser, tidak takut mati tapi takut lapar. Maka sebelum jaga harus dikenyangin dulu itu Pak Mur, karena bangsernya nggak takut mati tapi takut lapar. Santri tidak boleh takut fakir, tidak boleh takut miskin, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan absyiru wa amilu ma yasurrukum. Para kiai, gembirakanlah para santri-santri, para jamaah, para masyarakat bangsa Indonesia, absyiru, gembirakanlah. Wa amilu, dan berikanlah harapan. Harapan yang kayak apa? Harapan yang maya surukum, sesuatu yang bisa membuat gembira, seneng, nyaman, enak, jangan diancemi terus. Nah ini jadi harus digembirakan karena agar kita bersyukur. Karena kalau nggak bisa bersyukur, nah ini persoalannya. Sudah punya negara yang nyaman, aman, kepengen ganti negara model lain. Ini. Gembirakanlah, berikanlah harapan ala ma yasurukum, atas sesuatu yang bisa untuk menetap masa depan, yang menggembirakan ke depan. Nanti saya sudah hafal Al-Quran 30 juz. Saya akan bikin pondok pesantren. Jadi kalau zaman dulu, Bu Bupati, itu doktrinnya kiai itu begini. Nah, sekolah, ke pesantren, nanti belajar kitab-kitab. Setelah selesai dari pesantren, pulang. Setelah pulang, minimal dirikan musola. Kalau ternyata dirikan musola bisa, dirikan masjid. Kalau dirikan masjid bisa, dirikan pesantren. Itu doktrinnya kiai. Nah, nanti sekolah ya, jurusan ekonomi. Setelah selesai dari jurusan ekonomi, nanti kau bisa berusaha, bikin PT, bikin usaha sendiri. Nah, kau nanti sekolah jurusan hukum, setelah sudah bisa ahli hukum, nanti membuat lembaga hukum. Nah, sekolah ya. Nah, tapi sekarang rata-rata kebalik. Nah, sekolah ya, SMP, SMA, nanti ngelamar kerja. Nah, ini masalahnya.
Iya kalau kerjaannya itu ada. Lalu kerjaannya orang wong zaman paceklik. Kenapa kok paceklik? Habis corona seluruh negara di dunia semuanya lagi semaput. Sing biasane tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku. Yang biasanya import tidak import negara sana, jadi kita nggak bisa ekspor. Nah ketika mereka nggak bisa, dia bisa beli, singgawe akhirnya mati. Nah kalau singgawe mati, nah ini persoalannya hari ini. Kata Presiden Republik Indonesia, sudah 30 negara menjadi pasiennya IMF. 63 negara wis ngantri di depan pintunya. Rawahu Joko Widodo. Yang ngomong gitu. Alhamdulillah, insya Allah Indonesia nggak nyampe begitu. Kenapa? Karena di Indonesia lautnya banyak. Kurang makan, nyelam, megang ikan, dimakan kenyang. Tanahnya banyak, kasih celupin saja, ubi-ubian, tumbuh ubinya. Ganyong-ganyongan, tumbuh ganyongnya. Ya kan? Pisang-pisangan, pisangnya tumbuh. Jadi insya Allah negara yang 24 jam satu hari semalam, 12 bulan satu tahun, orangnya bisa bekerja siang dan malam, bisa bertani siang dan malam, 12 bulan satu tahun. Indonesia. Coba di luar, setengah tahun 6 bulan paling efektif karena 6 bulannya sudah salju. Nah, maka kita bersyukur, insya Allah Indonesia tidak akan kekurangan makan. Makanya Rasulullah melanjutkan dalam pangandikanipun, absyiru wa amilu ma yasurukum fallallah ma alfaq akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum antum besatut dunya alaikum kama busitat ala mangkana qablakum. Saya, kata Rasulullah, tidak takut atas kefakiran-kefakiran, tapi yang saya takut adalah antum satu dunia alaikum. Ketika dunia sudah terpenuhi seluruh kegiatannya. Nah coba sekarang, dulu zaman saya kecil itu tidak ada handphone. Akhirnya saya sowan datang. Sekarang sudah ada handphone, ada WhatsApp, ada email, ada macam-macam alat. Tidak jadi sowan, cuma assalamualaikum pakai handphone. Sudah ada IT, sudah duit saja sekarang sudah nggak dicetak lagi nanti ke depan, karena sudah jadi digital, sudah jadi kripto, sudah jadi model-model hari ini. Innama akhsha antum satu dunia alaikum. Ketika dunia itu sudah semuanya terpenuhi, kemajuan dunia 100 tahun ke depan itu sudah ada. Risetnya 100-200 tahun ke depan itu sudah ada semua. Baik risetnya kesehatan, risetnya pertanian, risetnya IT, risetnya macam-macam kehidupan ini 100-200 tahun ke depan sudah ada. Nah, persoalannya ketika sudah ada semua
semua yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum. Yang bikin rusak dunia karena persaingan yang tidak sehat. Nah ini. Jadi kiai, ini lihat coba Pak polisi yang suruh teropong ini. Jadi kiai ini sekebumen. Kira-kira saingan boten? Saingan apa boten jadi kiai? Saingan. Jadi ustaz, saingan boten? Saingan. Jadi pedagang, persaingan boten? Saingan. Jadi polisi, saingan boten? Saingan. Jadi calon presiden, jadi presiden, saingan boten? Saingan. Gubernur, saingan. Wali kota, saingan. Bupati, saingan. Yang bisa merusak tatanan walaupun negara ini kaya raya karena persaingan. Ya, ini sebentar lagi Bu Bupati, Bu Wakil Bupati akan ada persaingan. Nah ini persaingan yang bisa memecah belah keluarga, antara lain persaingan presiden, persaingan partai politik. Kadang-kadang semasjid bareng, partainya beda, yang tadinya itu ngajak ngopi bareng saja jadi kelalaian. Jadi, napa niku? Persaingan yang tidak sehat inilah yang akan merusak, baik itu persaingan perdagangan, baik itu persaingan kekuatan di dunia atau di dalam negeri, semuanya adalah merusak kalau persaingannya tidak sehat. Nah ini akan merusak. Maka jangan sampai di dalam persaingan pilkada, pemilu, dan semuanya persaingan-persaingan ini jangan sampai merusak. Orang santri, kiai, orang NU, atau orang organisasi lainnya, anggap saja beda calon presiden. Lawang pengadilannya sudah mutusin apa ini besok akan ada pemilu atau tidak, wong KPU-nya lagi di-stop oleh pengadilan ini. Mudah-mudahan mawon mangke kepanggih cara yang terbaik. Nggak tahu yang ini apa yang itu, nggak usah ribut lah kita, ikutin aja. Nanti pada waktunya ada pemilu ya tinggal noblos, karena sesungguhnya noblos itu adalah suatu kewajiban kita untuk memilih pemimpin, karena milih pemimpin nasbul imam wajib. Memilih pemimpin, memilih imam adalah wajib. Jadi jangan sampai nanti pada abstain kalau terjadi ada pemilu. Lah nek ora ya melu bae lah, ngesuk juga masih ana waktu maning ya mbuh apa ora lah, itulah kira-kira. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat, rasanya wis 11:30 ya, esok juga saya harus segera sampai Jakarta lebih pagi karena ada rapat. Mohon maaf kalau belum bisa menyampaikan yang panjang dan lebar. Mudah-mudahan panjang lebarnya nanti diteruskan oleh Kiai Haji Nur Sotik. Cekap semanten, monggo kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak yang dipesantrenkan di pondok pesantren
Mambaul Ihsan ini benar-benar jadi anak yang soleh-solehah dan anak yang bisa berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada bangsa dan negaranya. Semuanya mudah-mudahan kita dikasih kesehatan dan dikasih kemanfaatan ilmunya, walaupun seberapapun ilmu yang didapatkan di pondok pesantren ini. Ala hadirin ya ala kulinatin sholilahatun nabi Mustafa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin tabaraka wa sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wal ahwal wal afat inna hajat sayyat wa tarfa'una bi darajat supaya min jamil khairat fil hayati. Allahumma ya al-ard ya dzal jalali wal ikram ya riyasal mustaqisi wa mudarakatil abidin wa munafisal kurabinil makhlubi wa mufarrijal ghammi anil mahmumin wa mujizalil abidin. Allahumma ya Allah irfa'lana darajat ya Allah, irfa'lana darajat ya Allah, irfa'lana darajat at-talibina talibat fi hadzal mahad ya Allah. Allahumma ya Allah ya amanal khaifin aminna mimman khaf ya amanal khaifin sandimna mimman khaf ya Allah ya amanal khaifin najjina mimman khaf ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jamil ikhwanina fil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ilahi wa ilahana ilmuka kafina nisu'al ikfini bihaqqil fatihah su'al. Ilahi wa ilahana karumuka kafina nil maqal akrimna bihaqqil fatihah maqal. Ilahi wa ilahana hasil maafi domirina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak